Desa Karangumpu adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Desa ini berjarak sekitar 200 km dari kota Bandar Lampung. Perjalanan ke Desa Karangumpu dari kota Bandar Lampung dapat ditempuh kurang lebih selama 5 jam. Kondisi umum Desa Karangumpu. Secara geografis, pertama letak dan luas wilayah Kampung Karangumpu. Karangumpu merupakan salah satu dari 24 kampung di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu yang terletak 5 km ke arah barat dari Kecamatan Blambangan Umpu. Kampung Karangumpu mempunyai luas wilayah seluas 6.000 hektar yang terbagi menjadi 9 dusun. Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Karangumpu yaitu sebagai petani. Kedua, iklim dari Kampung Karangumpu. Sebagaimana kampung-kampung lain yang ada di wilayah Indonesia, Kampung Karangumpu mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kampung Karangumpu, Kecamatan Blambangan Umpu. Halo semuanya, nama gue Muhammad Fajar Pratama Andri Subarkah. Muhammad Ilham Rizkia. Septi Yunizar. Wafiko Ambari. Wayaneka Putraningsih. Nadira. Dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian. Ilmu Komunikasi. Peternakan, Prodi Produksi Ternak. Agronomi dan Hortikultura Angkatan 21. Peternakan, Fakultas Pertanian. Prodi gua Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Di sini saya dari KKN Karangumpu menjabat sebagai PDD. Gue di kelompok KKN menjabat sebagai koordinator desa. Gue kalau di KKN gue sebagai PDD. Jabatan gue di KKN ini sebagai Humas, yaitu Hubungan Masyarakat. Di KKN ini gua menjabat sebagai Humas, Hubungan Masyarakat. Kalau di kelompok KKN Karangumpu sendiri aku sebagai sekretaris. Untuk cerita pertama kali di hari pertama kita KKN itu sebelumnya gimana ya, seperti yang kita tahu kita dapat kabar buruk sehari sebelum kita pergi KKN, 2 hari sebelum kita pergi KKN itu. Jadi aku antara mood gak mood itu tuh dipaksain senyum kalau bisa hari pertama itu. Terus mana pas kita ke rumah baru, ke rumah yang bakal kita tempatin itu, langsung rumah kayak gitu tuh hari pertama bener-bener berat bagi saya. Gak bisa dideskripsiin dan juga gak saya deskripsiin perasaannya sih. Selama 37 hari itu tuh walaupun berat tapi dijalani dengan senang hati gitu. Tapi ya gitu, lebih banyak beratnya daripada enggaknya. Di hari-hari KKN itu aku merasa kayak untuk kepulangan sendiri tuh kayak tuh sebenarnya sedih, tapi gak bisa gitu loh mendeskripsiin gitu kayak kak malam itu udah moody gitu kan, tapi aku juga mau ikut moody gak bisa gitu loh. Jadi aku tuh di hari akhir itu kayak mau nangis juga gitu, tapi gak bisa, ada perasaan kesel juga kadang-kadang kan gitu, tapi kayak ya saya menjalani ini dengan baik aja gitu. Jadi di hari akhir, di hari kepulangan itu saya antara seneng banget karena KKN ini udah selesai sama sedih gak ketemu lagi sama teman-teman yang gak serumah lagi. Kemudian sampai di tempat KKN, kita masih belum tahu mau tinggal di mana karena waktu itu tempat tinggal kita masih belum bisa dipastikan. Dan setelah perdebatan yang ya cukup singkat, akhirnya kita tinggal di rumah yang sudah kosong kurang lebih mungkin sekitar 6 bulanan karena di sana juga sudah pernah ada yang KKN di sana dan kita membersihkan rumah itu bersama-sama. Walaupun ya seperti yang kita tahu namanya kita ramai kan, pasti ada yang ngerjain atau enggak. Kita bagi-bagi tugas, gua ngapel sana sini bareng Septi dan Wafi. Kita malam hari pun tiba, kita udah bisa istirahat, dan di hari kepulangan kita ya antusias untuk pulang tapi juga sedih karena harus pisah dengan teman-teman, dan kita nunggu bus di kecamatan sampai akhirnya kita pulang lagi ke Bandar Lampung dan Astungkare dengan keadaan yang selamat dan sehat sampai di lokasi, dan sekarang kita ada di sini.
Untuk kegiatan dan program kerja KKN Karangumpu kita, yang pertama itu kegiatan utama, proker utama kita adalah sosialisasi tanaman pakan ternak, yaitu rumput pakcong dan pembuatan silase. Jadi kenapa kita memilih kegiatan itu? Karena di sana warga-warga sudah mulai mengembangkan peternakan, hanya peternakan kecil oleh warga sekitar. Namun warga-warga di sana masih autodidak, jadi tidak ada dokter hewan, tidak ada pengawasan dari puskeswan dan lain-lain. Dan kebetulan salah satu varietas rumput unggul yaitu rumput pakcong belum masuk di sana, makanya kami memilih rumput pakcong sebagai tanaman pakan yang kami sosialisasikan di desa tersebut. Program keduanya adalah pembuatan peta administrasi, dikarenakan kepala kampung kami meminta untuk membuatkan peta administrasi yang terbaru. Karena peta administrasi yang lama itu sangat tidak memungkinkan untuk dipajang lagi. Peta administrasi itu tuh dibuat oleh kordes kami yaitu Fajar. Itu sangat keren sih menurut gua, karena menurut gua tuh bikinnya lumayan susah. Terus kalau yang sosialisasi di SD, aku kebagian sosialisasi terkait gosok gigi gitu, kayak kita nyanyi bareng gimana sih caranya gosok gigi kayak gitu. Terus sosialisasi ceria juga, abis sosialisasi ceria kita ngadain kesan pesan tuh. Pokoknya waktu pas kesan pesan itu kayak ada yang dapat banyak, ada yang dapat, pokoknya kita tuh gimana ya? Ada yang panggil om juga gak sih waktu pas kesan pesan? Pokoknya kayak gitu kan. Terus pokoknya seru banget, adik-adiknya juga. Aku aja nggak expect gitu loh kalau misalnya mereka tuh bakal ngasih hadiah gitu. Aku pikir kayak misalnya, nih kak suratnya, terima kasih kak gitu. Terus isi suratnya juga romantis sih menurutku. Ada yang dikasih lope-lope, si Ilham dikasih lope-lope gitu kan. Kayak gitu sih. Untuk yang gue pegang itu sosialisasi bullying, itu yang gue pegang, dan alhamdulillah terlaksana. Itu yang dilakukan di SD, targetnya untuk anak kelas 5 SD, dan alhamdulillah audiensnya senang, anak-anak SD pada senang, pada antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan kami juga menyampaikan materi dengan cukup baik. Terus banyak kegiatan-kegiatan yang di luar poker kami seperti mengikuti khataman atau kerja bakti atau mengadakan nobar ketika Indonesia kalah melawan Australia. Itu juga banyak sih kegiatan poker-pokernya. Setelah itu program yang keempat adalah rumah belajar. Jadi anak-anak SD yang butuh bantuan atau PR yang tidak mengerti di kelas bisa ke posko kami untuk menanyakan dan belajar bersama-sama oleh kami. Terus yang kelima adalah kerja bakti, ya gotong royong pada umumnya. Setelah itu program yang keenam ialah barbekui, belajar ngaji bareng-bareng kui. Suasana kampungnya juga, orangnya juga lumayan ramah-ramah. Terus kampungnya juga bagus sih, cuman dia di lintas Sumatera tapi agak sananya tuh pemandangannya bagus banget. Ngeliat view kampungnya tuh, terus dingin juga, terus masyarakatnya juga ramah-ramah, apalagi buat Pak Warto, makasih atas nasihat yang pernah diberikan untuk kami semua. Untuk Kak Roli juga terima kasih untuk bantuan-bantuannya. Kalau nggak ada Kak Roli, kayaknya kita nggak bakal ke Curug Gangsa. Untuk suasana desa Karangumpu, khususnya Dusun 4 yang kami tinggalin, itu suasananya suasana desa yang karena mayoritas Jawa, jadi kayak suasana Jawanya kental banget. Tempat kita nanam pakcong itu kalau misalnya di foto itu bener-bener kayak abis lahan, ada sapi di situ, terus ada rumah, terus ada langit gitu, bener-bener bagus banget buat di foto. Desa yang di dekat jalan lintas Sumatera. Banyak truk, banyak mobil karet, karena komoditas dan pekerjaan masyarakat di sana itu sebagai petani sawit dan petani karet. Untuk masyarakatnya ramah sekali. Desa tersebut tidak terlalu ramai dan menurut gua sih cukup masih lumayan tertinggal sih, karena untuk mencari bahan masakan pun di sana masih agak sulit. Suasananya tidak terlalu ramai, dingin, di rumah kami dingin, tapi kalau keluar panas. Orang-orangnya juga baik-baik, ramah-ramah. Untuk masyarakatnya ramah-ramah dan baik banget, udah sering ngirimin kita makanan walaupun cuaca lagi nggak mendukung, khususnya untuk Pak Mulyono dan Bu Nur istrinya. Kami sampai pulang KKN kami masih dibontotin makanan untuk kita sarapan, saking sayangnya dan peduli banget ibu itu dengan kami. Terus juga makasih untuk Pak Sugeng yang sering bawain kita snack, kemudian juga Pak Warto yang ya sering juga, dan bahkan gelas sama caret
toiletnya masih kita pakai sampai kita pulang KKN. Dari awal kita bersih-bersih rumah. Terus dan juga terima kasih banyak untuk Karoli dan kawan-kawan udah nemenin kita di tempat KKN, nganterin kita ke sana kemari, terus ngajak kita jalan-jalan ke Curug juga. Dan juga tidak lupa terima kasih untuk Pak Bari, karena Pak Bari BM Duren saya keturutan sama Fajar ke sana dan juga BM Dugan. Kesan-pesannya selama 40 hari KKN tuh gimana ya KKN ini ya, 40 hari di desa orang, tapi setelah menjalaninya, oh begini KKN. Satu kata untuk KKN, asik. Asik. Cowaya, suka kalian banget. Amazing. Ini keren. Kalau nggak KKN, gimananya cara ngatur 6 kepala yang berbeda-beda. Sekian dari gue ucapkan makasih untuk semuanya, untuk kawan-kawan. Kalau kita udah pisah, udah sibuk dengan urusan kampus masing-masing, itu jangan lupain gue sih intinya. Dadah. Kesan pesannya, untuk kesannya saya sangat merasa berkesan. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya karena banyak hal-hal baru yang belum pernah saya alamin di KKN. Kesannya sangat melatih kesabaran. Karangumpu adalah tempat yang bagus. Kalian boleh datang. Yaudah. Segitu dulu dari saya. Mohon maaf. Selamat KKN. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.